Presiden terpilih ingin kita semua ramah, friendly terhadap media, menyampaikan sesuatu secara jelas, terukur, dan dengan data, kira-kira begitu, dengan data. Jadi tidak boleh menghindar lah. Jadi agenda hari ini dibuka oleh pengantar dari Presiden terpilih Pak Prabowo yang menyatakan beberapa poin. Ya, yang pertama adalah ini latar belakang anggota kabinet kan berbeda-beda, kata beliau. Ada aktivis, ada budayawan, ada juga politisi. Nah, karena itu harus disamakan frekuensinya, harus disamakan perspektifnya, karena latar belakang yang berbeda tadi. Bapak Presiden terpilih menyampaikan konstelasi global, ada tentang geopolitik, ada tentang kondisi ekonomi global, ada tentang mazhab-mazhab mengelola negara. Dan beliau menanamkan, menyampaikan, dan menggarisbawahi kepada kita tentang seni mengelola negara secara handal atau seni keterampilan mengelola negara, gitu ya. Nah, karena itu pembekalan hari ini arahnya adalah satu menyamakan frekuensi, yang kedua juga menekankan prioritas apa yang akan jalankan oleh pemerintahan ini ke depan, dan mendengar tadi berbagai narasumber, ada yang berbicara tentang pemberantasan korupsi dari perspektif internasional, kemudian the future of artificial intelligence AI, kemudian ada juga yang menyampaikan kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang impresif di Dubai. Jadi kami satu hari ini dibukakan perspektifnya, disamakan frekuensinya, dan kita lebih memahami apa yang diinginkan oleh Presiden terpilih, kira-kira begitu. Kalau dari Mas Gibran ada pesan atau yang disampaikan juga nggak? Mas Gibran tidak menyampaikan pernyataan, ya, tetapi Mas Gibran ikut mengikuti tadi. Kang, tadi kan ada Presiden terpilih kan sempat meninggalkan Hambalang nih tadi siang gitu, tapi sebelumnya memang sempat memberikan arahan di paginya atau gimana? Ya itu tadi, acara dibuka dengan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih. Dan Presiden secara bergurau menyampaikan bahwa terima kasih semua telah mengingatkan bahwa saya hari ini sudah berusia 73 tahun, kira-kira begitu. Jadi tadi ada surprise juga nggak Pak? Ada surprise juga. Saya kurang paham. Ya, surprise ucapan nyanyi selamat ulang tahun. Gitu. Terkait Mas Gibran yang pulang lebih dahulu, kenapa? Tadi ada Mbak Zita tadi ditunjuk sebagai apa sih? Ya, Ibu Zita sebagai Insya Allah Wakil Menteri Pariwisata. Mas Bima, materi komunikasi juga ya? Gimana? Yang dibahas apa Mas Bima? Materi komunikasi di dalam tadi. Tadi bagaimana cara menghadapi jurnalis, bagaimana mengkomunikasikan program-program. Jadi lengkap tadi, betul-betul paket lengkap. Bicara ekonomi, bicara teknologi, bicara ekonomi, bicara media. Jadi pembakalan yang luar biasa. Gitu ya. Tadi ada berapa yang ikut? 50-an lah. Ya, saya kira lengkap ya, tidak ada yang tidak hadir, semuanya saya kira hadir. Ya, tapi beberapa kan tidak saya lihat juga, seperti Mas Raffi Ahmad, Gus Miftah tidak saya lihat. Mungkin tugasnya berbeda. Pematerinya itu teman-teman bisa lihat sendiri, sebetulnya ada silabusnya kan. Pematerinya dari internasional semua. Yang tadi saya bilang berbagi pengalaman di Dubai, bicara tentang AI, korupsi, yang lain-lain itu semua pemateri dari internasional. Ya. Pak, materi yang paling menarik untuk Bapak sendiri apa, Pak? Semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik ya. Menghadapi media menarik, masa depan AI menarik ya, semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik, dan semuanya penting. Kang Bima, ini dibilang ini transisi terbaik karena sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kita melihat begitu, ini persiapannya sistematis, terstruktur, matang, dan yang paling penting adalah menyamakan frekuensi dari latar belakang yang berbeda tadi. Jadi frekuensi kita disamakan dengan latar belakang yang berbeda, paham apa yang ditargetkan tadi. Karena menurut Presiden terpilih, yang perlu kita kuatkan adalah kebersamaan elit gitu. Makanya kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua. Yang penting sekarang kan strukturnya, fungsinya, koordinasinya, kolaborasinya itu bisa dilakukan dengan baik. Oke. Materi yang menghadapi jurnalis itu maksudnya seperti apa sih Pak? Apakah untuk memberikan? Tadi disuguhkan berbagai macam contoh ya, bagaimana Boris Johnson menghadapi media, bagaimana kepala negara yang lain begitu ya, ada contoh yang buruk, ada contoh yang baik. Saya kira ini awal yang baik ya. Presiden terpilih ingin kita semua ramah, friendly terhadap media,
menyampaikan sesuatu secara jelas, terukur, dan dengan data, kira-kira begitu, dengan data. Jadi tidak boleh menghindar lah. Jadi kalau Wapres terpilih ikut menyimak presentasi itu nggak soal komunikasi itu? ya tadi saya lihat Pak Gibran juga hadir, ya, fokus duduk paling depan malah. Kenapa pulang Ya. dulu? Oh, saya nggak paham, Bagaimana? Yang Nilo tadi. Oh iya, dengan Nilo juga. Ya, Wamen juga ya. ya sepertinya salah satu wamen, tapi posisinya saya kurang paham. Gimana? Ya, disampaikan juga bahwa nanti setelah pelantikan kita semua akan lanjut lagi pembekalan, pemantapan. Ya saya kira kalau di sini kan menyamakan frekuensi, tapi di Magelang itu menyamakan chemistry. Siap, ya Pak. Jadi terima kasih, hari ini adalah kelanjutan dari kegiatan kita di Kertanegara. Sebelumnya tentunya kita telah menandatangani fakta integritas dan pernyataan. Dan setelah itu dicek beliau di kediaman Kertanegara, dan hari ini follow up dari apa yang dibicarakan atau diinstruksikan beliau. Intinya hari ini adalah kita dibekali dengan narasumber yang menurut saya berkualitas, ya. Kegiatannya cukup padat, efisien dan efektif, tidak membosankan. Dan menurut saya ini suatu terobosan ya dari seorang presiden terpilih Prabowo Subianto, yang kebetulan hari ini Pak Prabowo ulang tahun. Ya, tentunya saya atas nama wartawan atau rekan-rekan media, rekan-rekan media mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Prabowo Subianto, presiden terpilih. Semoga panjang umur, ya, diberi kesehatan, kekuatan, dilindungi untuk sama-sama membawa kita, ya, rekan-rekan media dan tentunya bangsa Indonesia ini menyongsong Indonesia maju. Nah, kembali. Kalau kita tadi kabarnya Pak Aceh, Kang Aceh juga ikut pelatihan, itu ingin Ya, menjadi apa? enggak, ini dulu nih kita cerita dulu proses boleh, nih, kita belum. Oke. Jadi proses itu awalnya dibuka oleh Pak Prabowo langsung, presiden terpilih, dan beliau membahas tentang bagaimana sejarah bangsa ini terbentuk dengan konflik-konflik yang terjadi. Kemudian beliau kaitkan juga dengan situasi di luar, ya, artinya situasi internasional, dan beliau menyampaikan tentang bagaimana negara itu mengatasi atau kemampuan negara itu mengatasi masalah ini. Ada 4 yang beliau sampaikan, dan itu menjadi pegangan kita semuanya tentunya. Nah, apa yang diberikan, kita telah mendapatkan pembekalan terkait dengan situasi global. Ini penting karena situasi global ini juga berpengaruh pada kondisi nasional. Kemudian masalah geopolitik, ya, itu penting. Apa yang terjadi di Ukraina, kemudian di Timur Tengah, tentunya mempengaruhi langkah-langkah kita ke depan, ya. Kemudian kita juga diberi pembekalan masalah teamwork. Nah, ini juga penting. Sebenarnya ini bukan outbound, ya, tetapi karena kita dikasih kegiatan yang sama dengan tujuan yang sama, ya, akhirnya kita saling mengenal antara para wakil ketua badan dengan wakil menteri, ya, itu bagus, ya.